Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Double R. Di sini kita akan berbincang lagi dengan Ricky ya, menyambung dari pembicaraan kita yang sebelumnya tentang perjalanan alam gaib part 2. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kita mau melanjutkan ya cerita yang kemarin sangat membuat merinding ya. Kita mau melanjutkan apa sih yang terjadi setelah kejadian kemarin itu, apakah berlanjut menemukan hal-hal gaib lainnya atau bagaimana? Ya, alhamdulillah selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi. Memang ya kemarin kita sudah berbincang-bincang terkait pengalaman pertama kali, sejelas mungkin ya di adanya alam di bawah sadar kita, adanya yang disebutkan dalam Al-Quran goib itu memang benar adanya menurut versi saya mungkin ya. Dan setelah kejadian itu memang kita kan langsung dirawat dulu kan ya. Setelah kejadian sayanya kerasukan lah apa itu, karena kekhawatiran orang tua akhirnya dititipkan saya kepada guru saya ya Pak Kiai. Dan setelah berbincang-bincang, saya itu disuruh untuk memondasi keimanan saya dengan mendekatkan diri kepada Allah berupa berzikir. Ya memang mungkin dulu waktu sekolah kan sekolahnya main gitu ya, jadi nggak banyak modifikasi lah gitu, jadi akhirnya sama orang tua disuruh untuk merapat sama Pak Kiai. Nah, ada pengalaman unik memang ketika saya bertemu dengan Pak Kiai, ngobrol-ngobrol, saya disuruh untuk mengamalkan dzikir. Memang pada waktu itu pertamanya dipatok untuk penyemangat kita bahwa kita itu punya agenda untuk meluangkan waktu berzikir kepada Allah itu jika ingin memondasi diri kita gitu. Memang di dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang di luar nalar kita gitu terjadi gitu. Apa tuh misalkan seperti melihat dengan jelas gitu, tapi dengan mata gitu. Jadi nggak merem gitu, tapi lihat masuk astral langsung gitu. Oh, ada itu jenisnya. Itu jadi bener nggak kayak yang diceritakan ada kayak pocong kuntilanak, itu betul apa tidak? Kalau itu memang beda-beda ya, karena ada keterangan juga yang menerangkan bahwa jin itu bisa menyerupai apa yang ada di pikiran kita gitu. Oh, jadi jin itu tuh pintar, betul berarti pintar gitu. Jadi tapi yang saya lihat itu ketika melihat langsung tapi enggak sekaget dulu kan. Kalau dulu mah siun kumaha gitu seperti yang ular itu kan gitu. Tapi ketika sudah ngobrol-ngobrol diterangin sama guru saya ya kan, ada yang berbentuk apa gitu, karena jin itu kan banyak ya, dari mulai diturunkan ke alam dunia sampai sekarang kan belum meninggal gitu, belum mati seperti kita. Jadi banyak jenis-jenisnya gitu. Nah, sering itu terlihat gitu dengan mata langsung gitu. Jadi enggak sekaget sebelum diarahkan sama Pak Kiai gitu. Nah, yang paling menarik ketika Pak Kiai itu kan memberikan dzikirnya itu bukan seperti jampe-jampe orang pintar gitu, dukun kalau ini bukan. Jadi dzikirnya dzikir sholat biasa gitu, yang mungkin kalau ada yang orang bilang apa sih dzikir itu mah biasa serutinan, tapi kan maknanya bukan ke sana gitu, bahwa untuk mensucikan hati itu, untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah itu cukup kita dengan ikhlas yang kemarin terangin tuh. Dan jadi ketika disuruh dzikir sama Pak Kiai di awal, berarti setelah pulang dari puskesmas, saya memulai gitu biasa, kita memberikan dulu hadoroh, membacakan hadoroh untuk almarhum bapak kita atau keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal gitu. Nanti dilanjutkan dengan berzikir gitu. Nah, malam pertama tidak ada kesan apa-apa, jadi biasa normal gitu. Sampaikan berapa 1001 bilangan gitu ya.
Terus itu malam kedua nggak ada apa-apa, cuma hawanya aja. Jadi ada hawanya itu beda-beda ketika kita dikir itu, entah itu dari diri kita atau lingkungan kita. Saya juga belum tahu ya kalau kondisinya, tapi rata-rata di beda tempat itu beda hawanya gitu. Jadi ada energi gitu, energinya beda. Tapi kalau ketika di rumah mengamalkan dikir itu, awalnya memang ada hawanya itu panas. Kata Pak Kiai itu berbenturan dengan bukan penghuni, jadi makhluk yang kurang atau bukan muslim lah gitu. Jadi ada makhluk yang berbenturan dengan kita, jadi ada gesekan gitu, wajar katanya gitu. Ada gesekan gaib berarti ya? Ada gesekan gaib antara apa yang kita amalkan dengan energi negatif yang ada di lingkungan kita. Kan tujuannya itu membersihkan diri kita, memfondasi diri kita untuk bisa memfilter energi-energi yang ada di lingkungan kita, itu tujuannya. Malam kedua nggak ada apa-apa, malam ketiga saya masih ingat pas malam Jumat, berarti malam ke-7, malam terakhir, saya itu berasa itu tuh mimpi atau nyata itu. Soalnya ketika dikir itu saya pegang tasbih, pikir subhanallah, 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 subhanallah. Jadi ada dingin dulu, badanku dingin, terus perasaan saya itu udah beres dikir tuh. Perasaan sudah beres, tapi ternyata belum gitu, masih di kemayang, jadi asa hilang kesadaran gitu. Nah waktu itu ada yang ketuk pintu, saya masih ingat. Saya biasa normal bawa dari kamar tuh keluar, dan saya kagetnya itu yang ketuk pintunya itu nggak dikenal orangnya, memakai baju putih-putih gitu. Saya juga nggak tahu itu siapa. Tapi itu seperti nyata. Seperti nyata. Jadi saya ketika dikir itu, ketika diam itu berasa berdiri biasa normal gitu, keluar buka pintu biasa. Pas buka pintu, assalamualaikum kata dia tuh ya, yang datang. Waalaikumsalam, kumaha kesepuhan, bisa ditarosnya gitu. Ditanya. Pas saya kata itu nanti kata si sepuhnya itu nanti kalau bahasa Indonesia nanti temui Pak Kiai, cuma gitu aja. Kalau bahasa Sunda mah ayeuna mah non sampai ke Pak Kiai gitu teh. Kata-kata teh. Terus pas mau non menjawab langsung ingat bahwa kita masih dikir gitu. Yang tadi itu nyata atau enggak gitu teh. Jadi tapi kayak nyata gitu pas waktu dikir tuh. Cuma mungkin ada yang bilang itu bukan firasat atau ilham atau apa ya, halusinasi atau gimana gitu. Nah saya langsung sudah beres itu, bereskan dulu dikir, biasa berdoa ya, doa dulu. Setelah doa saya penasaran, kan saya dikir itu udah isya, langsung saya ke Pak Kiai. Pak Kiai tadi teh ada ayah keanehan gitu. Kumaha Pak Kiai teh menuju dikir tadi teh aya nu menyerang ka dieu tapi dia terkenal gitu. Itu teh hayalan tanaon ditaroskeun. Nah Pak Kiai cuma senyum, jadi nggak dijawab itu makhluk atau itu utusan atau apa, nggak bilang gitu, cuma senyum aja. Ya udah nanti besok kesini lagi, kita ngobrol-ngobrol, katanya mau kumpulan, jadi ada acara gitu Pak Kiainya. Dari situ teh aneh, ini teh mimpi atau bukan gitu. Nah setelah itu saya semakin tertarik untuk mendalami di bagian ini, karena banyak hal-hal yang baru yang diketahui bahwa ternyata dunia itu luas gitu, bukan cuma sosialisasi sosial kita dengan manusia gitu. Ternyata ada kehidupan lain yang memang kita juga harus memperhatikan itu gitu. Jadi lama-lama jangan sembarangan ulah Pak non teh sompral teh, memang kan kalau kolot-kolotnya baheula suku-suku baheula pamali. Nah itu tuh berdasarkan ilmu kalau saya boleh bilang gitu. Lamun ngalewat ke kebun memang kudu babacaan, memang itu benar gitu, karena ada yang harus dihargai juga gitu. Kan mereka masih melihat kita gitu, sedangkan kita kan nggak bisa melihat mereka gitu. Nah jadi semakin tertarik. Nah dan semenjak itu juga penglihatan itu bisa jadi bukan dikendalikan, jadi bisa dikendalikan. Jadi kalau mau melihat dan tidak itu bisa dikendalikan kalau udah kita ada pondasinya gitu.
Kan tadi ada yang bilang ditutup mata batin gitu. Nah, itu kan dalam proses berzikirnya ya. Nah kan berarti dari proses itu kan keseharian normal berarti. Normal, nggak ada Nah masalah. itu sering muncul hal-hal astral gitu. Ya itu kalau dulu takut gitu ya, kalau sekarang mah dianggap biasa gitu. Oh biasa, Tapi nggak tercampur antara ini tuh makhluk astral atau bukan gitu, nggak tercampur. maksudnya tercampur gimana? Sama misalkan ada manusia, ada makhluk astralnya gitu di sampingnya gitu, enggak. Nah itu mah udah jauh, jadi pas awal-awal mah nggak gitu, tapi masih nampaknya makhluk astral yang biasa lah gitu, yang lewat atau yang gimana gitu. Karena kan waktu masih di MAN juga, waktu itu kan pas pelantikan di mana di karena ayah abi makan di payun kan, yang lain mah sempesata Ingat dulu ya. inget dulu. Emang kan itu udah mulai berzikir, udah mulai mengenal kan, dunia gitu. Memang ketika di hutan belantara gitu, yang orang lain tidak tahu itu, ketika kita membuka gitu ya, banyak gitu terlihat, tapi nggak bilang sama yang lain, soalnya nantinya acaranya gagal gitu. Kan pas pelantikan itu luar biasa, mamanya pada besar gitu, ada yang berupa binatang atau apalah, wajar kan di alam gitu ya, di hutan, di kebun pinus gitu. Tapi saya nggak bilang, cukup saya yang tahu aja, yang penting saya harus hati-hati, berarti lokasinya di sini yang ada, di sini berarti ada, berarti di sini yang nggak ada gitu. Jadi saya cari posisi-posisi yang aman aja ketika kegiatan gitu. Tapi ketika disinkronkan dengan yang ada di situ tuh akur gitu, jadi orang mesti itu tapi asal merinding. Nah saya melihat gitu bahwa si orang itu pergi ke sana tuh ada yang di sananya gitu tuh. Berarti emang tahu tapi nggak dikasih tahu. Dikasih tahu, mungkin perasaan atau gimana supaya nggak terbawa suasana. Nah kan pas awal datang tuh, peserta datang sama panitia semua, sholat maghrib berjamaah tuh ada yang foto. Ada kan yang gambar pocong tuh yang tadi fotonya nggak ada tapi jadi ada pas waktu ruku di foto sini. Serangan bisa orang iya teh foto anu menuju sholat berjamaah maghrib aya nu moto nih ngadokumentasikan, terus ada di pohon yang lagi gitu tuh udah pocong. Nah yang itu, dan itu sebenarnya emang ada ya gitu, jadi kelihat gitu, kayak yang terlihat gitu. Banyak juga kejadian-kejadian setelah itu, bahkan ketika itu sudah beres kelas 3 itu kan bebas ya, jadi yang lain mencari perguruan tinggi gitu kan, saya di rumah malas-malasan mau kuliah tiduran terus sampai dimasukin ke STI juga kan gitu. Nah terus saya tuh ditambah tuh dikirnya dari malam, paginya juga dikir gitu, jadi jam 8 sampai jam 9 lah. Itu pernah tuh kejadian pas waktu saya dikir, penasaran, jadi saya nggak merem matanya, dibentak gitu, penonton bentak, lihat sekitar gitu. Nah ada lemari yang ini nih, lemari itu ada lemari itu mah jelas ada tangan gede gitu, ada tangan hitam gitu, gitu tuh, sampai pada jatuh gelas-gelasnya asli yang ini tuh yang gelas itu tuh pada jatuh. Saya langsung beres, langsung ke toilet, langsung keluar, kunci-kunci. Waktu itu kan lagi pada tidak ada tuh, Pak Mama lagi ke sekolah gitu, terus lagi ke Cirebon kan, lagi daftar kuliah gitu. Saya sendirian di rumah, langsung loncat saya kunci-kunci, aku suka kuncian lah, itu bager gitu. Berarti ada bentrokan gitu, langsung panas tuh, ini keringat tuh langsung soak lah mun bahasa Sunda gitu. Serem gitu, tangannya gede pisan gitu. Tapi dari dalam lemari kan ada kacanya, kan aneh gitu ya. Saya lihat ya tikus atau apa, nggak ada gitu kan, tertutup si lemarinya juga. Tapi pada jatuh yang di dalam, pada jatuh langsung Pak Kiai, saya gitu. Udah biasa, kan saya takutnya Pak Kiai mungkin udah biasa kayak gitu, saya kan nggak biasa.
Semua oke kumaha ya abi semua malah naon. Saya pulang kan tuh, pulang pakainya lagi di ngecek air tuh saat itu China ya. Jadi saat yang cai Iya kan itu yang kan emang kan kalau di desa mah kan kalau air mati itu kan di tiang ya ada yang bocor atau gat gitu. Anggap udahlah nggak ada apa-apa itu yang tadi mah angin lalu aja udah guys. Karena kan sieun ya kalau terus diingat-ingat menurutnya takut gitu. Nah saya mau ke toilet lagi tuh langsung ada ular di situ tuh. Saya kaget. ular asli. Tapi ular asli itu mah gitu hitam, tapi pendek ular itu segini. Saya loncat lagi keluar lagi. Pintu kamar mandi dikunci. Saya keluar lewat belakang. Nah, langsung saya telepon. Papa ini ada ular gitu. Perkiraan berapa menit ya? Soalnya pakainya pas pulang. Perkiraan 5 menit atau 3 menit lah, nggak lama gitu. Udah bapak lagi di jalan, badai kalinya dibuka udah gak ada ularnya itu. Ularnya hitam tapi pendek gitu. Disebut ular kobra bukan, disebut ular sawah bukan. Soalnya pendek ular itu. Besar tapi hitam. Aduh kita aneh-aneh banget gitu deh gitu. Jadi pakai teh sing sabar gitu. Ya mungkin ujian gitunya non kan setan itu kan menggoda kita dari segala aspek ya untuk mengkafirkan kita tuh supaya kita terjerumus tuh bahwa kita harus mempercayai mereka gitu. Nah itu kan yang harus diwanti-wanti ulah sampaikan ke bobodo paningali apal teh bobodo paningali tertipu daya oleh setan gitu. Banyak kejadian-kejadian orang yang musyrik yang percaya kepada tipu daya setan seperti menikahi setan atau apa jin gitu. Nah itu biasanya terpedaya dari penglihatan dia gitu. Tengah-tengah mungkin lagi belajar ilmu juga, tengah-tengah dia tergoda gitu, percaya gitu. Dia percayanya kepada makhluk gaib ya bukan kepada Allah. Nah rata-rata seperti itu. Ada yang dibacanya juga Quran atau apa gitu. Nah biasanya gitu. Padahal itu terpedaya. Soalnya diwanti-wanti kan ketika sudah kejadian itu diwanti-wantinya hati-hati ya, kalau penglihatan atau paningali mah bisa kebobodo. Kan ada sekut batin, ada sekut paningali itu beda itu tuh. Aya mata batin, aya mata batin anu ningali, aya mata batin perasaan gitu tah. Jadi itu tuh ada dua, biasanya beda-beda orang, beda keahlian gitu. Ada yang cuma firasat gitu tah. Kalau ada ya yang suka wah situ ada anu. Nah, tapi itu kan tuh firasat, nggak lihat gitu tapi batinnya kuat gitu. Nah, ada yang gitu, ada yang melihat seperti saya gitu. Itu bentuknya gini. Nah, gitu. Nah, setelah itu udah dilanjut lagi, terus digeluti, berdikir, konsultasi terus dengan Pak Kiai. Itu bahkan pernah pas malam-malam ya dikir. Itu di jamaah bareng gitu ya. Dikir. Saya kaget itu. Soalnya ketika berdikir biasa, dikir itu saya pejamkan mata. Pas dipejamkan mata itu berasa berada di kebun. Perasaan kita tuh ada di kebun. Dan itu ada cewek yang nangis terus. Itu penuh darah tuh sini. Asli nangis terus saya tanya gitu ya, barangkali bisa berkomunikasi gitu kan. Soalnya saya sadar bahwa saya itu lagi dikir gitu. Ini bukan penemuan dunia nyata, pasti ini ada hal-hal lain lah gitu di luar dunia kita. Saya tanya kunaon gitu kan. Ya sareng saha gitu ditaruh di mana harus isong-isong gitu harus kesurupan gitu tapi ditaruh iya sareng saha gitu. Tuh saja nangis gitu. Nah, terus nangis sampai nggak bisa komunikasi tuh. Nggak bisa komunikasi entah ada hijab atau apa yang menghalangi kita untuk berkomunikasi kan bisa jadi kita melihat dia tapi dia tidak melihat kita. Terus kita tanya nggak dia nggak dengar kita kan bisa jadi gitu. Sampai beres Pak Kiai doa. Saya ceritakan tuh Pak Kiai saya lihat ada cewek tuh yang nangis tapi penuh darah mukanya itu. Bisa ditanya kan gitu. Itu ketika ditaruh si cingwe nangis bae. Nah kata Pak Kiai sok ayeuna tinggali deui ya gitu. Lihat deui gitu eta teh aya keneh teu gitu. Nah, masih ada enggak ngomong bahasa Indonesia. Terus saya difokuskan lagi gitu. Dibuka lagi mata penglihatan saya dari batin gitu.
masih ada, masih nangis. Masih aya Pak Kiai gitu. Sok coba ditaruh saya nama ku bapak dibantu gitu supaya biasa komunikasi gak tahu dibantunya gimana ya. Nah, saya tanya sang saha nggak jawab, cuma nangis. Kunaon katanya ingin disempurnakan gitu. Jadi berarti si orang itu teh memang udah meninggal tapi masih gentayangan, entah itu kecelakaan atau gimana ya, kronologisnya saya nggak tahu. Yang jelas dia pengen disempurnain, katanya disempurnakan karena masih gentayangan gitu. Pakai teh yang disempurnakan, tapi itu nyaur namanya siapa sahana gitu kan biasanya kalau menyempurnakan itu harus tahu namanya atau besoknya ditinggal deh pakai teh. Saya fokuskan lagi gitu, nangis tapi tiba-tiba dia senyum terus hilang gitu. Pakai ngelengit teh, tapi senyum lah secara ngelengit teh gitu. Wah berarti terus beres nah gitu. Oh berarti itu teh kumaha pakai kita terkait makhluk itu teh gitu. Ya kan di manusia itu kan ngebagi tilu. Kayak 3 kayak anu kembali ke Allah gitunya. Itu kan berarti ruh yang murni ya. Yang dari Allah kembali ke Allah. Terus ada ruh yang mempertanggungjawabkan amal. Yang di kuburan itu tuh yang ditanya man robuka itu kan ada berarti satu ruh itu yang nanti yang satunya lagi itu yang biasanya yang disebut jin korin itu. Dia nempel dari lahir ya, nempel dari lahir gitu. Ya ruh yang itu yang gentayangan seperti itu. Nah itu semakin sini ya jadi rasa takut itu mulai mengurang gitu. Soalnya kan dari awal kan dibilang kan borangan gitunya. Nah bagi dia teh bagi mendalami kia untuk kaget terwas ketika lihat tuh. Terus ada lagi tuh waktu saya KKN itu rumahnya memang udah lama nggak diisi. Cuma kami nggak tahu gitu ya yang mahasiswa, yang penting kita punya tempat tinggal, kita bisa tidur, yang penting kan gitu. Kalau lagi KKN itu udah bisa tidur kan, bisa kegiatan mengonsep gak lupa. Kita dapat satu rumah, saya nggak tahu bahwa itu rumah udah lama kosong gitu. Cuma kata itunya yang punya 2 rumah gitu, yang satunya di bawahnya gitu. Saya KKN di situ, ternyata ada satu teman saya juga yang sama bisa melihat juga gitu. Cuma dia nggak bilang gitu. So, dia itu bilangnya di akhir setelah beres KKN, cerita di luar rumah itu ternyata sama dengan yang terjadi gitu, yang kejadian terus yang kealamin sama saya juga gitu. Itu di malam pertama pas waktu KKN itu saya diganggu. Masih inget diganggu waktu tidur. Saya kan tidur di ruang tengah pakai kasur gitu sama teman-teman yang laki-laki, soalnya kan dicampur nih sama perempuan, cuma perempuan semuanya di kamar, laki-laki semuanya di luar. Punya kuncinya masing-masing. Saya di depan TV udah dimatiin. Itu ngeganggunya tuh di atas jam 12. Soalnya dari jam Isya sampai ke jam 11 mah nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian yang aneh gitu. Soalnya kitanya juga pada ngopi, pada ngobrol gitu. Pas jam 12 yang lain udah pada tidur, saya kebangun, kok merinding ini ya gitu teh di tempat teh. Itu yang ngetuk pintu dari depan, tuk. Wah ada tamu, masa jam segini ada tamu. Ya kan takutnya kan di daerah orangnya ada apa-apa. Lihat ke depan, ada siapa-siapa. Kembali gue lihat di wah naon ya cetek ngotok-ngotok. Terus ada yang dari pintu pinggir, kali itu enggak susah aksesnya. Susah, jadi kalau jalan juga harus miring gitu ke akses yang pintu pinggir. Ada ngotok-ngotok juga, tok bisa bangunin lah teman, takutnya ada yang ganggu atau yang mau apa-apa gitu kan. Tahu ada mahasiswa di situ ya, kan saya ketuanya. Nah, Jo orang gitu. Oh ya sieun cintain nggak ganggu cerita gitu. Masyarakat pemborangan ting, mahasiswa borangan ya saya kan sebutnya teh sompral aduh sih teh. Tunggu lah cenah. Tidur surat tutup mata. Atau sampai jam, kalau nggak salah saya lihat HP itu sampai jam 1 nggak berhenti tuh yang ngetuk-ngetuk pintu.
Tapi pas besoknya saya tanya ke teman-teman nggak ada yang dengar. Nah, itu anehnya gitu. Jadi kita aja yang denger. Tok 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 terus aja mengganggu gitu. Ini udah gak bener nih, berarti ada yang nggak beres gitu. Udah nggak cerita sama teman-teman juga. Nah terus pas malam pertengahan tuh hari ke-7 berarti di KKN, yang cewek tuh mulai ada keluhan ngobrol gitu, ke toilet tuh nggak mau sendiri, harus diantar terus gitu. Dia bilang tuh kunaon gitu nama ke dapur alai masak gitu kan, nggak mau masak kan. Soalnya itu si lampu tuh kita ngeganti sampai beres KKN itu kalau nggak salah 4 kali ganti. Tuh mati lagi gitu. Nah, pas yang mati kedua tuh lampu mati kedua yang di dapur. Saya tuh penasaran itu memang konsep dari atasnya atau memang gimana gitu. Pas coba-coba tuh kan saya nggak wani coba-coba tadi mah ya nggak berani lah itu di lembut batur gitu kan meskipun naon orang kan hafal gitu. Saya coba-coba itu sebenarnya teh naon gitu di bumi itu gitu masalahnya gitu. Itu nah murni aliran listrik atau memang gimana gitu atau ada gangguan lain yang di luar dunia nyata gitu. Saya coba-coba di kamar, saya izin dulu minjem kamar satu waktu tuh. Saya mulai ngeganggu cerita gitu abi iya lah duha bahasa orang mah duha gitu nya supaya teh ngeganggu kan maklum lah masih sama sok usil gitu ya. Pas itu ternyata yang di lampu itu memang ada yang berdiri di situ tuh. Di ruangan itu tuh. Ada yang nunggu gitu. Berarti si jin itu nggak mau ada penerangan gitu. Jadi gak suka yang terang-terang gitu. Nah, berarti itu bukan cuma saluran listriknya aja gitu. Soalnya kan kita beli baru lagi. Nggak bilang sama siapa-siapa. Terus pas di malam minggu kedua diantar tuh 5-an. Kita kan pas mama abah haji tak, wihela kan dia di situ tuh cewek semua, nggak ada cowoknya. Yang dari daerah Kulon pulang dulu, kebetulan sama mau hajian dulu ngantar jamaah uangnya. Terus yang dari Banjaran juga sama pada pulang dulu, udah pulang. Jadi semuanya cewek yang dari sana. Itu cuma katanya serem banget karena sampai diantar ke toilet juga 5 orang. Soalnya 1 orang ada yang lihat si yang tadi diceritain di lampu itu. Jadi pas lampunya masih hidup, pas mau mati itu kelihatan gitu wujudnya sama 1 orang gitu. Jadi langsung wah gitu. Nah setelah itu ngobrol, akhirnya terbuka semuanya bahwa ini di sini nggak baik-baik aja gitu. Tapi kita paksain sampai beres karena kita udah bayar di muka gitu ya. Jadi terus bayar di payun kan, ngalih teh rugi gitunya orang kudu patungan deui mah. Akhirnya dikuat-kuatkan, akhirnya ngobrol. Ternyata ada 1 orang teman yang bisa juga. Malah dia cerita, saya udah menggendong 3 yang dikeluarin dari sini. Yang usil katanya gitu. Dia mah gitu cina, tapi saya juga nggak tahu kapan dibawanya gitu. Soalnya pas malam pertama kejadian ngetuk pintu, malam keduanya udah nggak ada gitu. Mungkin si teman saya itu tahu cuma nggak mau cerita gitu. Tapi ketika udah cerita semua mah ya gitu. Jadi ini kendalanya gini. Sampai di toilet ada yang wujud atau itu apalah gitunya ngeganggu gitu. Wah, kita angkat juga di sini gitu. Itu wah luar biasa pokoknya. Biasa itu ngobrol-ngobrol sama dia, teman saya yang bisa lihat itu, Pak ini saya lihat gini nyambung, dia itu tahu. Tapi dia mah nggak bisa dipindahin gitu. Nah cerita betul bisa dipindahkan gitu ya. Terus nutup didinya gitu, mungkin bisa dialihkan gitu. Soalnya iya mah setelah dibangun bumi ya ge udah ada gitu teh. Oh berarti penuh di situnya gitu. Kecuali kalau yang ngehuninya ini orang beriman yang terus-terusan gitu baca Quran atau sholat atau gimana gitu. Mungkin dia pindah sendiri gitu. Tapi kan nggak tahu ya yang punya rumahnya gimana gitu tadinya. Soalnya berumahnya langsung ditinggalin gitu. Oh jadi rumah langsung tinggal gitu. Jadi cuma dibangun aja gitu. Jadi kelihatan bener itu gitu. Saya kalau di jalan atau di mana gitu, cuma nggak sekaget dulu gitu.
Gitu. Banyak ya cerita yang sebenarnya masih banyak sekali ya, Ya, cerita banyak sekali. yang bisa diceritakan gitu ya. Perjalanan berarti membuktikan bahwa memang apa yang ada di tayangan-tayangan televisi seperti dunia lain, makhluk astral itu tuh memang sebenarnya mah ada gitu ya. Cuma nanti kembali lagi ke pemikiran masing-masing gitu ya. Dan itu berarti tergantung juga keimanan kita kepada Allah gitu ya. Nah, kalau kita imannya kuat, insya Allah makhluk itu pun tidak bisa. Atau tadi ada apa? Hijab. Ada hijab pelindung diri berarti ya. Pelindung diri dari gangguan makhluk gaib. Nah itu ya teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, untuk cerita malam ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari cerita yang disampaikan. Ada closing statement mungkin sebelum kita akhiri? Ya, saya mengingatkan aja untuk semuanya, kita harus selalu mengingat diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang maha segalanya gitu ya. Jadi Allah itu maha segalanya, maha melindungi, maha segalanya. Kita diciptakan oleh Allah, dan kita juga harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Dan terutama kalau di bidang ini kita dengan penciptanya, bahwa jin juga sama ciptaannya gitu. Jadi kita dilindungi langsung oleh sang pencipta. Oke, terima kasih Kang Riki. Nanti sampai bertemu lagi ya di part berikutnya. Tentunya dengan cerita-cerita yang lain yang bisa dibagikan dan diceritakan untuk kita ambil hikmahnya semuanya. Sekian dulu untuk malam ini. Terima kasih atas menontonnya. Jangan lupa di subscribe untuk channel Double R channel. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.